Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 26. Negara Lancang, Tian Menguan, dan Huang Feihu, komandan perbatasan, sekali lagi memanggil para pengkhianat dari Daxia. Kali ini, Huang Feihu bahkan menyapa pintu masuk aula secara langsung, secara pribadi mengundang Yan Chengxian dan Hong Xiusan ke aula, dan menyapa kiri dan kanan. Teh yang baik. Lalu dia berbalik ke Yan Chengxian dan Hong Xiusan dan berkata, silakan duduk. Terima kasih. Yan Chengxian dan Hong Xiusan berterima kasih dengan tenang dan duduk. Mata Yan Chengxian tersembunyi dengan kewaspadaan. Tidak biasa untuk penuh perhatian, pasti akan ada hantu, mengingat identitas Huang Feihu, itu pasti besar. Teh muncul dengan cepat, dan Huang Feihu mengambil cangkir teh terlebih dahulu. Saya akan mengganti anggur dengan teh, dan saya tidak akan mengganti keduanya. Setelah beberapa hari penyelidikan, saya yakin bahwa keduanya benar. Terima kasih telah membawa negara ini hadiah yang bagus. Yan Chengxian mengangkat cangkir tehnya. Terima kasih Jenderal atas keramah tamahannya akhir-akhir ini. Bahkan, kami juga dipaksa untuk membantu. Kaisar Qixia menjadi lebih dingin dan lebih sombong. Ia tidak mendengarkan bujukan dan bahkan mulai menghalangi kehidupan keluarga-keluarga besar. Dalam keputusasaan, kami disihir oleh kerajaan Jinyang dan Danyang, jadi kami melakukan sesuatu yang salah. Sekarang, kita hanya bisa pasrah ke tanah lancang. Yan Chengxian menjelaskan, sebab dan akibat, dengan beberapa kata, dan Huang Feihu mengangguk puas, saya menyambut Anda atas nama tanah lancang. Anda bisa pergi, dan saya akan mengeluarkan Anda sertifikat untuk menyelamatkan Anda dari masalah di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, saya bertanya bahwa sekarang ada keluarga Zhang di Kabupaten Ninghe, di negara Qixia. Saya mendengar bahwa besi khusus untuk alkimia telah dikembangkan. Ini memang masalahnya. Yan Chengxian mengangguk, tapi Tuan Muda Zhang Hao, adalah murid Tanah Suci Xuanzenism. Oh. Kekecewaan melintas di mata Huang Feihu. Murid Xuanzenism, teknik ini adalah milik Xuanzenism. Menghadapi tempat suci, bahkan negara lancang hanya bisa menundukkan kepalanya. Hong Xiusan hendak mengatakan sesuatu, Yan Chengxian segera melototinya. Huang Feihu menyadari dan dia bertanya, Hong Daoyou, sepertinya Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Jenderal. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, katakan saja. Keluarga Huang saya masih memiliki tempat dalam negara lancang, mungkin saya dapat membantu Anda mendapatkan pijakan. Mendengar ini, Hong Xiusan akhirnya mengabaikan penghalang Yan Chengxian, Jenderal, ketika kami akan melarikan diri, kami pergi ke keluarga Zhang terlebih dahulu menyergap, dan kami mendapat sedikit teknologi milik keluarga Zhang. Meskipun itu bukan besi hitam khusus untuk alkimia, teknologi ini juga dapat menghasilkan 95% besi hitam murni dalam jumlah besar. Menaikkan skala produksi hingga 100 ton per hari. Huang Feihu tiba-tiba berdiri. Benarkah? Yan Chengxian terlihat buruk, tetapi mengangguk. Huang Feihu tidak segera berbicara, tetapi berpikir sejenak sebelum perlahan-lahan berbicara. Yan Daoyou dan Hong Daoyou, kalian berdua ingin mendapatkan pijakan di negara lancang. Sebenarnya, itu tidak mudah. Jika Anda ingin berkembang, Anda pasti akan mempengaruhi kepentingan orang lain. Cerita bersambung di bawah ini. Karena itu, cara terbaik adalah kerja sama. Yan Chengxian mengambil napas dalam-dalam dan harus mengangguk. Jenderal itu benar. Bagaimana jika kami bekerja sama? Dengan keahlian Anda, saya memiliki banyak orang, tambang, dan koneksi. Kita bersama-sama akan membangun bengkel besi hitam. Jika minatnya bagus, keuntungan dibagi dua. Dan teknologi ini masih milik Anda. Yan Chengxian melirik Huang Feihu dengan heran, apakah kondisi ini nyata? Melihat keraguan Yan Chengxian, Huang Feihu tersenyum. Dalam negara lancang, bisnis sangat berkembang. Kami sudah memiliki konsep kerjasama dan saling menguntungkan. Jadi, saya tahu cara bekerja sama. Tetapi Anda juga harus bersumpah bahwa Anda tidak bisa memisahkan diri, setelah Anda memiliki pijakan. Sebuah kejutan melintas di mata Yan Chengxian, dan kedua belah pihak segera bersumpah. Huang Feihu tertawa. Sebelum Anda, ada satu lagi dari negara yang sama dengan Anda, orang itu disebut Qian Mingjue. Pernahkah Anda mendengarnya? Oh, dia adalah putra dari sebuah keluarga kecil yang dikalahkan oleh keluarga Zhang. Seekor anjing tunggal yang kehilangan keluarganya.
Hong Xiusan berkata dengan jijik, dan mengatakan apa yang dia ketahui tentang keluarga Qian. Huang Feihu terus tertawa. Jadi ternyata menjadi anjing yang berduka. Negara lancang bukan untuk semua orang bisa bergabung. Ayo, bawa Qian Mingjue. Yan Chengxian mengerutkan kening, dia tidak tahu obat macam apa yang dijual di labu oleh jenderal ini. Qian Mingjue dibawa segera. Pada saat ini, Qian Mingjue adalah seorang tahanan. Segera setelah Qian Mingjue muncul, dia mulai berjuang, memohon belas kasihan, dan mengatakan bahwa dia memahami medan negara Qixia dan bersedia menjadi bidak. Tapi Huang Feihu tidak mendengarkan dan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Menoleh, dia tersenyum ke Yan Chengxian lagi. Negara lancang, bukan negara kecil, tidak semua orang bisa datang. Yan Chengxian dan Hong Xiusan tertawa beberapa kali, tetapi mereka sedikit takut oleh sikap Huang Feihu di depannya. Ini adalah jenderal yang sebenarnya, dan dia tidak berkedip dalam pembunuhan itu, hanya untuk memperingatkan dirinya sendiri, dia memotong kepala orang lain tanpa ragu-ragu. Keluarga Qian benar-benar punah. Pada saat ini, negara Qixia juga menyambut tamu dari negara Jinyang. Pangeran Ziwei Wei Zirong. Begitu Pangeran Ziwei melihat Kaisar, dia tertawa. Yang mulia, saya membawa kabar kemenangan. Kaisar langsung tersenyum, dan senyum itu penuh dengan sarkasme. Oh, apakah besok akan menjadi kemenangan yang menentukan? Wei Zirong tidak panik dan melanjutkan. Tolong dengarkan aku, Yang mulia. Bahkan, negara lancang, dan negara Taihua telah lama membangkitkan kewaspadaan negara-negara sekitarnya. Mereka semua berkata, mengapa kamu tidak membiarkan kedua harimau berkelahi? Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, Tanah Awan Biru, di utara kerajaan Taihua dan Tanah Langya, di timur dari negara lancang sudah lama bergerak, tetapi mereka tidak pernah menemukan kesempatan. Saat ini, sejumlah besar pasukan elit di negara lancang dan Taihua ditangkap di pihak kita, tetapi ini adalah peluang bagi Qingyun dan Langya. Hari ini, Changlan dan Taihua menghadapi krisis pertempuran dua jalur, dan Qingyun dan Langya juga merupakan negara yang kuat. Mata Kaisar tiba-tiba menajam. Saya perlu melihat utusan Qingyun dan Langya. Utusan kedua negara sedang dalam perjalanan dan diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari. Kalau begitu tunggu utusan datang dan bicara. Setelah Kaisar selesai, dia akan pergi. Tunggu Yang Mulia. Wei Zirong berkata dengan cepat, agar Yang Mulia tahu bahwa jika kita ingin melakukan serangan balik ke timur, kita membutuhkan lebih banyak investasi. Sekarang setelah negara Jinyang kelelahan, aku mendesak Yang Mulia untuk membantu. Kaisar mendengus. Keadaan Qixia saat ini juga kosong. Wei Zirong berkata dengan santai. Yang Mulia, jika negara Anda diam saja, maka setelah mengalahkan Timur, Qixia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kaisar sangat geram. Lalu apakah jutaan elit yang kami dukung sebelumnya tidak dihitung? Kata-kata Wei Zirong mulai sopan. Hei, saya baru-baru ini belajar metode kura-kura, dan saya perlu mengecilkan kepala saya. Ketika jutaan elit di negara Anda tiba, mereka belum menyusut. Sebaliknya, mereka telah mencoba menyelamatkan kami berkali-kali. Juga, Yang Mulia berkata bahwa perbendaharaan itu kosong. Kemarahan Kaisar tak terbendung. Wei Zirong. Ada banyak gerakan kecil dari kerajaan Jinyang. Beberapa waktu lalu, ada yang berkolusi dengan keluarga besar untuk menyergap keluarga Zhang. Hal-hal besar baru-baru ini, masih memiliki campur tangan Anda. Karena negara Jinyang tidak mengakui upaya kami, maka baiklah. Datang ke sini, perintah Jenderal Hu Fanghai untuk menarik pasukannya. Kali ini giliran Wei Zirong yang bingung, bagaimana situasinya saat ini. 127. Di ruang belajar kekaisaran, Kaisar diam-diam melihat gambar peta di dinding. Alisnya menjadi sangat berkerut. Selain itu, Perdana Menteri Ouyang Xi, Zhong Suling, Guan Zhengqing, dan Dokter Kekaisaran Zhao Duo, mereka berdiri dengan tenang. Setelah beberapa saat, Kaisar menoleh dan mendesah, apakah kamu pikir aku salah? Pada saat ini, Kaisar Agung tampak lelah. Zhao Duo pertama kali berbicara. Yang Mulia, meskipun Wei Zirong ingin mendapatkan sesuatu dari kita, dia benar. Ini memang kesempatan kita, kesempatan untuk menerobos blokade timur. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, Guan Zhengqing, katamu. Guan Zhengqing datang ke Zhao Duo dan menunjuk ke peta di dinding. Tuan Zhao, apakah Anda melihat lokasi negara kami Qixia? Kami berada di paling barat. Cerita bersambung di bawah ini.
Jika kemenangan Dongzheng ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi berita buruk bagi kami. Karena pada waktu itu, negara Jinyang dan negara Danyang adalah timur kami. Apakah Anda pikir kedua negara ini akan membuat kami merasa lebih baik? Ini. Zhao Duo membeku sejenak. Nada bicara Guan Zhengqing agak berat. Bagi kami, menjaga situasi kami saat ini adalah kemenangan terbesar. Zhao Duo membeku untuk sementara waktu, dan akhirnya bertanya dengan sedikit gemetar. Lalu, bagaimana kita menembus blokade? Guan Zhengqing tidak berbicara, tetapi matanya beralih ke barat. Kata-kata Zhang Hao akhirnya menyebar perlahan di Cao Tang, dan menyebabkan pemikiran beberapa orang dari mata yang tegas, berani dan tajam. Mungkin Guan Zhengqing, Ouyang Xi dan yang lainnya belum setuju dengan sudut pandang Zhang Hao untuk saat ini, tetapi setidaknya mereka sudah mulai memikirkan masalah ini. Ke timur, jelas tidak mungkin. Ouyang Xi terus menambahkan. Juga, saya tidak berpikir ekspedisi timur ini akan berhasil, bahkan dengan penambahan Langya dan Qing Yun. Lebih tepatnya, Langya dan Qing Yun mungkin menang, tetapi 6 negara barat kita mungkin belum tentu menang. Zhao Duo bahkan lebih bingung, bukankah negara Jinyang siap untuk menyatukan Qing Yun dan Langya? Bagaimana kemenangan bisa dipisahkan? Ouyang Xi perlahan menjelaskan. Pertama-tama, saya berpikir bahwa negara Lancang dan kerajaan Taihua telah mendominasi jalan bisnis selama ribuan tahun, dan negara itu memiliki kekuatan nasional yang kuat. Negara-negara Langya dan Qing Yun benar-benar tidak mampu mengalahkan Changlan dan Taihua. Pendekatan mereka harus untuk sementara menekan momentum pengembangan Changlan dan Taihua, mendapatkan waktu untuk diri mereka sendiri, atau mendapatkan beberapa kepentingan mereka sendiri melalui perang. Dan kami negara-negara barat hanyalah alat yang mereka gunakan, menggunakan kami untuk menahan kekuatan Changlan dan Taihua. Setelah perang, negara-negara barat pasti akan mengalami eksploitasi yang lebih keras dan pembalasan oleh perubahan-perubahan dunia dari kedua negara. Itu tidak mungkin. Zhao Duo membuat analisisnya sendiri. Negara Jinyang dan negara-negara lain tidak dapat memikirkan hal ini. Juga, jika Qing Yun dan Langya membunuh keledai mereka, mereka tidak akan takut pada Changlan dan Taihua. Pembalasan kedua negara yang tak henti-hentinya setelah itu. Ouyang Xi mengangguk. Tapi negara Qing Yun dan negara Langya bukan negara yang lemah. Mereka tidak perlu menang. Mereka hanya harus berperang dengan sengit dan melukai Changlan dan Taihua. Lalu Changlan dan Taihua keduanya, itu hanya bisa menjilat lukanya dalam waktu singkat. Namun, Changlan dan Taihua takut mereka tidak akan frustrasi, mereka pasti perlu membalas. Menurut Anda di mana mereka akan membalas? Zhao Duo bergidik, dan berkata dengan suara bodoh. Barat. Barat. Dan trik terbaik mereka adalah terus memblokir jalan komersial. Ouyang Xi mengangguk. Jadi, tidak masalah dari lokasi geografis atau dari sudut pandang politik saat ini, kita harus menarik pasukan, mempertahankan kekuatan kita, dan mencegah yang terburuk terjadi. Cerita bersambung di bawah ini. Negara Qixia. Wei Zirong dengan cepat meninggalkan negara Qixia dengan ekspresi marah. Sekelompok tikus yang berpandangan pendek. Sekelompok tikus yang tabah dan mencuri. Lihat nanti ketika kamu menyesal. Di malam hari, Wu Fanghai menerima perintah untuk menarik pasukannya. Wu Fanghai tidak mengatakan apa-apa, dan segera memimpin tim pergi. Pasukan koalisi dari negara-negara lain tentu saja tidak dapat dihentikan. Putra mahkota negara Jinyang bahkan berwajah dingin, dan kemudian menunjuk Korps Timur yang ditempatkan di luar ibu kota dan mengirim berkah perpisahan. Saya harap Anda dapat pergi dengan aman. Wu Fanghai tidak berbicara, dan mengambil kerumunan dan meninggalkan Anxing, ibu kota kekaisaran kerajaan Jinyang, dan menuju ke barat. Tindakan di sini tentu saja menarik perhatian lebih dari 300.000 tentara dari timur. Namun, lebih dari 50.000 orang Wu Fanghai semuanya berada di atas periode yayasan, semua orang bergegas keluar. Ketika lebih dari 300.000 pasukan di timur mulai bergerak, Wu Fanghai dan yang lainnya sudah mundur kembali menuju ke barat. Sima Tao, Jenderal Kerajaan Shangzu, negara dari negara yang bergolak, memikirkannya dan berpikir. Apakah kamu mengatakan bahwa 6 negara barat bertempur secara internal? Oh, menarik. Zhang Hao sama sekali tidak menyadari perubahan di negara bagian. Sekarang Zhang Hao, bersama dengan Huang Mingshan dan yang lainnya, sedang bekerja lembur untuk mempelajari baja.
Meskipun setelah pembagian kerja, Yu Yun dan Zhao Baishi bertanggung jawab atas besi dan baja, tetapi sistem teknologi Zhang Jia masih lemah saat ini dan membutuhkan investasi penuh. Penelitian dan pengembangan ilmiah yang dipimpin oleh Huang Mingxian sangat penting. Terutama perlakuan panas baja yang baru-baru ini diteliti. Sifat baja terkait dengan dua bagian. Komposisi dan perlakuan panas. Tetapi keduanya perlu dipelajari berulang kali, dan tidak ada yang sederhana. Keteraturan atau sesuatu masih dieksplorasi. Di bawah perintah Zhang Hao, semua orang menggunakan otak mereka untuk mengarburasi, menempa, memadamkan, memanaskan, dan bahkan menutupi pendinginan tanah, dan kaki semua orang yang sibuk tidak menempel ke tanah, mereka terus bergerak. Sudah larut malam, Huang Mingxian menyeka keringat di wajahnya tanpa pandang bulu, meninggalkan jejak abu-abu dan hitam di wajahnya. Guru, menurut penelitian kami saat ini, 99% besi hitam murni per ton dapat menyerap hingga sekitar 20 juta batu roh kelas rendah. Tetapi selama 1 juta batu roh inferior diserap, kinerja komprehensif dari semua aspek dapat mencapai puncak 90%. Penyerapan. Tambahan tidak berguna. Dalam perawatan baja, baja setelah 7 kali lipat penempaan, karburasi, pendinginan dan temper adalah yang terbaik. Kekerasannya dapat mencapai kekerasan senjata sihir top, dan memiliki ketangguhan yang kuat, dan kemampuannya untuk menyalurkan reiki dapat mencapai lebih dari 90% dari besi hitam kemurnian yang sama. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, proses seperti itu rumit dan hanya cocok untuk produksi sejumlah kecil senjata. Jika ini adalah produksi massal, itu dapat diekstrusi, dan dikarburasi, dipadamkan, dan ditempa. Kekerasan baja seperti itu dapat mencapai senjata sihir kelas atas. Menurut hasil percobaan saat ini, untuk menghasilkan 1 ton baja murni yang berkualitas sangat baik, 99%, hanya harga biaya peleburan yang membutuhkan 1 juta batu roh kelas rendah. Harga pasar 99% besi hitam itu sendiri adalah 20 pon batu roh bermutu tinggi, dan 400.000 pon batu roh bermutu rendah. Jika Anda membangun kapal 10.000 ton dengan harga ini, itu akan menjadi angka astronomi. Seluruh negeri tidak akan mampu membeli dengan begitu banyak kekayaan sekarang. Zhang Hao tidak kaget, biaya tinggi benar-benar diharapkan. Dan kapal 10.000 ton tidak sama dengan 10.000 ton besi dan baja, sekitar 2 hingga 3.000 ton baja sudah cukup. Yang paling penting adalah bahwa harga pasar dan harga biaya adalah dua konsep yang berbeda. Zhang Hao tidak menjelaskan ini, dan memikirkannya dan bertanya. Biaya besi hitam itu sendiri benar-benar disimpan. Dan sebagian besar biaya pemurnian berasal dari batu roh. Benar. Huang Mingxian mengangguk dan menatap Zhang Hao dengan ekspresi harapan lagi. Apakah Tuan Muda punya solusi? Zhang Hao berkata perlahan. Jika aku bisa menghemat batu roh. Benarkah? Zhang Zhengye, yang sempat mendengarkannya sebentar, kaget. Tetapi pada saat ini, Zhang Zhengde tiba-tiba masuk, dengan terkejut di wajahnya. Xiao Hao, Xing Lintang mengirimi Anda surat undangan, yang merupakan surat tulisan tangan dari Tuan Zhou Suhai. 128. Satu malam berlalu. Udara pagi melayang perlahan, tapi Zhang Hao telah duduk di atas bukit sepanjang malam. Apa yang dipikirkan Zhang Hao adalah undangan dari Xing Lintang. Xing Lintang yang bergengsi sebenarnya mengirim sendiri surat undangan, atau surat pribadi Zhou Suhai. Bagaimanapun dia melihat, sepertinya ada masalah. Isi surat undangan sangat sederhana. 1 bulan kemudian, itu adalah acara alkimia tahunan Xing Lintang. Selain itu, acara alkimia tidak hanya alkimia, tetapi juga berkembang menjadi konferensi perdagangan budidaya terbesar di negara Qixia, dan Zhou Suhai berharap di acara ini, keluarga Zhang akan memamerkan dan menjual besi hitam untuk alkimia. Acara alkimia ini bahkan mencakup seluruh 6 negara barat. Terutama di lingkungan yang semrawut ini, acara alkimia ini harusnya sangat mengasyikkan. Tapi, apa maksud surat undangan ini? Zhang Hao melihat sinar matahari terbit, tapi dia punya pikiran di benaknya. Musang membayar tahun baru untuk ayam, dan minggu ini Suhai harus memiliki gambar. Menyaksikan Cao Yang bangkit, Zhang Hao kembali ke pangkalan dan memberitahu ayahnya Zhang Zhengde. Zhang Zhengde tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Xiao Hao, kamu mungkin tidak memperhatikan bahwa sekarang kamu hampir bertanggung jawab atas rumah dan urusan luar keluarga Zhang. Cerita bersambung di bawah ini. Karena itu, semua orang harus menganggap Anda sebagai kepala keluarga Zhang yang baru. Bagi saya, itu adalah ketidakpercayaan diri Anda, sebagai pemilik baru.
Zhang Hao mencengkeram hatinya dan jantungnya melompat. Ombaknya berubah. Baru-baru ini, saya hanya ingin cepat dan cepat membangun sistem industri, tetapi saya tidak berharap bahwa saya telah menonjol begitu jelas. Sekarang Zhang Hao memikirkannya, tampaknya ayah saya memang jarang keluar baru-baru ini, bahkan jika itu adalah beberapa penampilan penting, semua dikatakan oleh saya sendiri. Bahkan paman kedua Zhang Zhengye tidak menghadiri posisi wakil ketua asosiasi penyulingan, tetapi, saya sendiri pergi ke pertemuan itu. Zhang Zhengde menepuk pundak Zhang Hao. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Itu juga telah diakui oleh seluruh keluarga. Di masa depan, saya akan bersiap untuk mundur dan berlatih sebagai dukungan kuat bagi keluarga. Lepaskan pikiranmu dan lakukan itu. Berdasarkan identitas murid-murid Xuanzhen Anda, sedikit orang yang berani memindahkan Anda. Ngomong-ngomong, ketika Anda pergi ke pertemuan, jangan lupa untuk mengajak Feng Ziling. Zhang Zhengde pergi setelah dia selesai berbicara. Seperti yang dia sendiri katakan, sudah waktunya untuk mulai berlatih. Tempat di mana Zhang Zhengde berlatih telah menggunakan teknologi baru. Di empat sudut, ada pesona formasi kecil, yaitu mendidihkan batu roh. Setelah mendidih, aura yang sangat kuat berasal dari formasi. Asap itu keluar sedikit demi sedikit dan bergulung-gulung menjadi kabut tebal di ruangan itu. Zhang Zhengde perlahan duduk dan tiba-tiba menghirupnya, dan aura di ruangan itu langsung berkurang setengahnya. Kemudian dia menutup 7 inderanya dan memasuki kondisi tertutup sepenuhnya. Pesatnya perkembangan keluarga Zhang, perubahan yang cepat di negara Qixia, dan pergolakan perang di timur telah memberi Zhang Zhengde perasaan urgensi. Faktanya, Zhang Hao juga merasakan perasaan mendesak. Setelah Zhang Zhengde pergi, Zhang Hao akhirnya menyeret Huang Mingshan dan yang lainnya untuk menyiapkan proyek yang telah tertunda. Penghilangan minyak. Sudah lebih dari 20 hari sejak ditemukannya minyak, dan itu akan memakan waktu 1 bulan untuk melihatnya, tetapi karena ada begitu banyak hal, itu telah ditunda hingga sekarang. Hari ini, dia akhirnya memulainya. Huang Mingshan dan yang lainnya melihat cairan hitam coklat kemerahan di depannya, masih ragu-ragu. Apakah ini benar-benar harta? Darah yang mengalir dari bumi memang tidak terlihat seperti harta. Mata Zhang Hao bersinar dengan percaya diri. Selama periode ini, Zhang Hao telah berulang kali mengamati dan mempelajari banyak hal, dan pada dasarnya dapat menentukan komposisi minyak dunia ini. Selain komposisi minyak normal, ia juga mengandung sejumlah besar reiki. Fragmen ini mirip dengan bubuk batu roh, dan bubuk ini sangat kecil, sangat banyak, dan minyak itu sendiri juga melarutkan aura. Hanya saja dibandingkan dengan aura normal, aura dalam minyak dicampur, dan hampir tidak mungkin untuk menggunakannya sebagai sumber daya spiritual. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi jika digunakan sebagai bahan bakar, tidak ada masalah sama sekali. Huang Mingshan mengerutkan kening pada minyak di depannya, Tuan, hal ini. Bagaimana menghadapinya? Zhang Hao berkata langsung. Saya telah mengamatinya selama lebih dari 20 hari, dan saya memikirkan metode, yaitu penguapan dan kondensasi. Sama seperti kita biasanya memasak air laut, airnya dikeringkan, tetapi garamnya dibiarkan. Saya pikir metode ini dapat dicoba. Dengan periode penyangga lebih dari 20 hari, Zhang Hao dapat langsung mengusulkan metode penyulingan, yang sangat masuk akal. Jika Anda ingin menyaring, Anda perlu mesin penyulingan. Zhang Hao membuat sketsa kasar. Huang Mingshan dan yang lainnya menyempurnakan sketsa dan membuat beberapa penyuling berbeda. Percobaan dilakukan selama beberapa hari berturut-turut, dan semua orang terus-menerus menyesuaikan struktur, suhu pemanasan, tekanan, level, waktu pendinginan, panjang tabung pendingin, dari penyuling. Sampai kita memiliki pemahaman yang lengkap dan tahu pasti tentang minyak bumi, kita hanya dapat meningkatkan teknologi melalui eksperimen terus-menerus, penyesuaian, dan akumulasi pengalaman. Huang Mingshan dan yang lainnya bahkan tidak beristirahat, dan membiarkan orang-orang ini berbicara dengan keluarga mereka, hari-hari ini sangat sibuk. Ketika Anda lelah, bermeditasi dan berlatih sebentar, dan makan Pei Yuandan. Meskipun Pei Yuandan sekarang sangat mahal, dan harga pasar telah meningkat menjadi lebih dari 80 batu roh, Zhang Hao tidak pernah pelit dalam penelitian ilmiah. Pei Yuandan ditempatkan di rak di belakang Huang Mingshan dan yang lainnya, dan dapat menggunakannya dengan santai. Kepercayaan dan dukungan ini dipertukarkan dengan kesetiaan dan dedikasi Huang Mingshan dan lainnya. Setelah lusinan penyesuaian, 6 outlet dicadangkan oleh penyuling, cairan dengan warna bening muncul.
Outlet pertama adalah bau gas yang menyengat, bercampur dengan aura yang tebal tetapi bercampur. Untuk mendinginkan gas-gas ini, metode arai es harus digunakan. Pada suhu rendah minus 50 derajat dan di bawah tekanan metode arai, beberapa gas terkondensasi menjadi cairan yang agak keruh. Outlet kedua adalah cairan bening, seperti air, tetapi mudah menguap dan mudah terbakar. Outlet ketiga adalah cairan coklat agak kekuningan, yang juga jernih, seperti minyak goreng terbaik, dan lebih mudah untuk dinyalakan. Outlet keempat adalah tan yang lebih dalam, yang tidak jelas dan mudah terbakar. Outlet kelima, yang merupakan cairan kental, berwarna coklat tua, dan bisa dinyalakan, tetapi sulit. Outlet keenam adalah cairan hitam kental, benar-benar buram, yang sangat lengket dan licin. Akhirnya, ada dua zat yang tersisa di bagian bawah penyuling, satu seperti koloid, yang mengalir perlahan pada suhu tinggi dan mengeras pada suhu rendah, karena sejumlah besar bahan minyak bumi tetap, menunjukkan merah dan hitam, dan warnanya agak aneh. Ada juga lapisan terendah, lapisan bahan hitam yang terbakar. Sejumlah besar puing-puing dalam minyak, tetap berada di lapisan bawah. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika Zhang Hao mengumumkan bahwa penyulingan telah mencapai kesuksesan, Huang Mingshan dan yang lainnya bersorak. Tapi kemudian ada masalah bagaimana nama ini berasal. Jenis pertama disebut LPG, kata Chen Feng. Zhang Hao langsung tersenyum. Tidak buruk. Liu Ming juga mengatakan. Jenis mentega keenam, yang biasanya kita gunakan, dapat digunakan sebagai pelumasan. Sebut saja minyak pelumas. Hou Sangzuo tidak mau menunjukkan kelemahannya. Tipe kedua sampai keempat, saya pikir mereka bisa dinamai bahan bakar kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Tipe kelima dinamai diesel. Diesel ini seperti kayu bakar, tetapi tidak mudah terbakar. Zhang Hao mengangguk, meskipun dia ingin pindah nama seperti bensin dan minyak tanah, dia memikirkannya. Itu hanya sebuah nama. Huang Mingshan memandangi zat lengket hitam merah dan berpikir sejenak. Ini seperti kotoran berminyak yang keluar dari sudut ketika minyak diperas dan dicampur dengan kotoran. Orang-orang biasanya menyebutnya residu, dan itu juga disebut di beberapa tempat. Aspal. Sebut saja aspal. Zhang Hao menetapkan nama. Akhirnya, Zhang Hao menunjuk ke residu bawah dan seterusnya. Ini disebut kok, mirip dengan arang dan arang bambu. Huang Mingshan dengan cermat mencatat nama itu. Zhang Hao bertepuk tangan. Oke, pemisahan oli, penyelesaian awal. Setiap orang akan melakukan upaya gigih, menentukan atribut masing-masing dan seterusnya, lihat apa yang bisa dilakukan, pembuatan baja seperti apa yang paling cocok, dan memperkirakan biayanya. Setelah berhari-hari, mari kita kembali beristirahat dulu. Hadiah diberikan untuk beberapa hari. Zhang Hao meninggalkan pangkalan penelitian, tetapi melihat Feng Ziling makan hotpot daging naga lagi. Melihat Zhang Hao keluar, Feng Ziling menyapa. Saudaraku, ayahmu angkat Mua akan datang, tolong cepat temui. Wu Fanghai, akan datang. Zhang Hao terkejut, bukankah dia sedang berperang? 129. Ketika Zhang Hao melihat Wu Fanghai, dia tidak punya waktu untuk menyambutnya, dan Wu Fanghai tertawa. Xiao Hao, itu pekerjaan yang baik. Saya pergi ke penyulingan untuk melihatnya. Saya tidak mengharapkan Anda untuk datang dengan ide yang begitu indah. Zhang Hao tersenyum samar. Saya telah melihat ayah saya yang saleh. Gagasan profil dan produk setengah jadi adalah cara pengrajin keluarga kami. Saya hanya bertanggung jawab untuk mewujudkan ide-ide ini. Tapi semua orang mengatakan itu idemu. Datang dan biarkan aku melihatnya. Aku belum melihatnya dalam beberapa saat. Apakah sudah dibangun? Zhang Hao datang ke Wu Fanghai dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Hehe tersenyum dan berkata, ayahku, kita bertemu, bagaimana dengan hadiah itu? Wajah Wu Fanghai tiba-tiba gelap, dia benar-benar tidak menyiapkan hadiah. Zhang Shengde segera menegur. Xiao Hao, bagaimana Anda bisa seperti ini? Datang dan duduk. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Shengde berkata bahwa Wu Fanghai bahkan lebih malu. Setelah memikirkannya, saya mengeluarkan sebuah kotak dari cincin penyimpanan, ini adalah liontin batu giok yang saya dapatkan secara kebetulan. Namun, saya telah belajar untuk waktu yang lama dan masih belum menemukan efeknya. Zhang Hao mengambilnya dengan kedua tangan dan berkata, para tetua tidak berani mengatakannya. Zhang Hao membuka kotak itu, tetapi dia melihat sepotong hijau, menembus sekitar 1 inci, dengan ribuan simpul. Ada sedikit aura cahaya yang mengalir di dalam Yupei.
Ada 4 karakter di liontin batu giok. Pria seperti batu giok. Giok yang bagus. Terima kasih, ayahku yang saleh. Meskipun aku tidak tahu kemampuan batu giok ini, tetapi penampilannya saja, ini luar biasa. Hanya saja meskipun Qian-Qianji merah itu indah, itu tidak sangat cocok untuk digantung di Zhang Hao, karena Zhang Hao biasanya hanya mengenakan pakaian santai dan bukan pakaian Cina. Zhang Hao mengamatinya dan membongkar ribuan not, hanya menggantung Yu Pei di pinggangnya. Wu Fanghai mengangguk. Ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, ayahku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak di kerajaan Jinyang? Ini cerita yang panjang. Kalau begitu buat ceritanya pendek. Wu Fanghai. Tikus kecil, kamu punya kulit gatal. Wajah hitam Zhang Zhengde. Xiao Hao, bagaimana berbicara dengan orang tua? Tuan Zhang segera meminta maaf, dan kemudian menatap Wu Fanghai. Oke. Wu Fanghai tertawa, aku sangat suka Xiao Hao. Xiao Hao, duduk di sisiku. Zhang Hao duduk di sebelah Wu Fanghai, dan Wu Fanghai berkata singkat, tetapi wajah Zhang Hao secara bertahap bermartabat. Zhang Hao berpikir bahwa situasinya akan sangat rumit, tetapi dia tidak berharap itu menjadi sangat rumit. Kompleksitas itu di luar imajinasi. Sekarang situasi perang telah terlibat di lebih dari 9 negara, itu hanyalah perang dunia kecil. Dalam lingkungan yang kacau seperti ini, negara Qixia dapat menarik diri dengan tegas, harus dikatakan bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, untuk apa Wu Fanghai datang ke sini? Zhang Hao bertanya-tanya, ayah, situasinya sangat rumit sekarang, apa yang bisa keluarga Zhang lakukan? Setelah memikirkannya, Wu Fanghai berkata perlahan. Saat ini, di Kabupaten Ninghe, output dari besi hitam adalah yang tertinggi, dan Zhangjia adalah yang paling banyak. Kemarin, Yang Mulia juga berdiskusi dengan kami sekali, berpikir bahwa Kabupaten Ninghe dapat berubah menjadi basis produksi untuk senjata, senjata sihir, dan senjata sihir perang. Dan karena keluarga Zhang saya relatif dekat, izinkan saya datang dan berbicara. Zhang Hao segera bersemangat. Ini adalah hal yang baik. Saya tidak yakin tentang keluarga lain, tetapi keluarga Zhang benar-benar disambut. Cerita bersambung di bawah ini. Wu Fanghai sedikit terpana, dia setuju begitu cepat. Saya sudah menyiapkan banyak kata dan prinsip. Ragu dan berkata lagi. Hanya saja. Anda juga tahu bahwa perbendaharaan sekarang benar-benar kosong, jadi saya ingin bertanya apakah keluarga Zhang dapat menerima bentuk pembayaran lain. Aku tahu tidak apa-apa bagimu untuk muncul tiba-tiba. Tidak, tunggu. Negara tidak punya uang untuk membayar, dan bagus untuk membiarkan kondisinya ditentukan sendiri. Kepala Zhang Hao menjadi aktif dalam sekejap. Setelah melihat ayahnya, Zhang Zhengde, Zhang Hao menoleh ke Wu Fanghai dan berkata, ayah, ini benar-benar membuat kami malu. Wu Fanghai tersenyum sedikit pahit di wajahnya, kehebatan barusan itu pura-pura. Berbicara tentang ini, Ouyang Si seharusnya datang ke sini, tetapi Ouyang Si mendorong Wu Fanghai. Setelah melihat ungkapan Wu Fanghai ini, Zhang Hao berkata sedikit tidak sabar. Ayah, kami menyumbangkan 5.000 ton besi hitam sebelumnya. Itu sangat sulit. Negara bahkan meminta kami untuk terus membayar. Ini agak terlalu banyak. Setidaknya negara harus menetapkan sisi barat Kabupaten Ninghe sebagai wilayah kita sendiri. Pernyataan Zhang Hao sangat santai, dan dia memiliki semacam kemarahan. Tapi sebenarnya, ini adalah upaya Zhang Hao, di mana garis besarnya dalam menguji negara. Dan karena masa mudanya, Zhang Hao dapat berbicara tanpa pandang bulu, sebaliknya, Zhang Zhengde tidak nyaman untuk mengatakan hal-hal ini. Wu Fanghai serius memikirkannya, dan tidak segera menjawab. Ketika Zhang Hao melihatnya, dia langsung mengerti. Ada peluang. Setelah beberapa saat, Wu Fanghai akhirnya berkata. Xiao Hao, setengah dari Kabupaten Ninghe terlalu besar. Paling-paling, kota Changshan hanya bisa disegel untuk keluarga Zhang. Zhang Hao langsung melompat. Ayah, negara ingin membuat kita menjadi basis besi hitam, maka untuk waktu yang lama, besi hitam yang dibutuhkan negara bukan jumlah yang kecil. Iya. Kakak, kami bersedia mendukung pembangunan negara. Tapi kami juga harus bertahan. Faktanya, kami sekarang sangat sulit. 5.000 ton besi hitam yang mendukung negara masih dalam produksi, tetapi di dalam keluarga kami, itu sudah diregangkan. Apalagi sekarang karena harga obat keabadian melonjak, kita juga berada dalam dilema. Wu Fanghai tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Ini adalah dilema.
Negara itu sekarang sulit, tetapi kekayaan keluarga Zhang tidak jatuh dari langit. Hal-hal ini sangat rumit dan rumit. Wu Fanghai tidak bisa, jadi dia harus bertanya lagi. Apa yang kamu inginkan dari keluarga Zhang? Aku akan kembali dan berkomunikasi dengan Yang Mulia. Tanah itu adalah bagian darinya. Juga, kami dapat memasok besi tempa ke negara itu dengan harga murah, tetapi terbatas pada besi tempa dengan kemurnian kurang dari 95%. Negara harus membayar batu roh, arang, arang bambu, biji, dan obat keabadian. Selain itu, kami memerlukan manfaat pajak. Cerita bersambung di bawah ini. Karena negara ini tidak mampu membeli cukup uang sekarang, bagaimana kalau menggunakan pajak di masa depan sebagai kompensasi? Permintaan Zhang Hao lebih masuk akal, dan Wu Fanghai mengangguk. Kalau begitu aku akan kembali dan berdiskusi dengan Yang Mulia. Lalu ayah dalam kesulitan. Bagi ayahku, aku selalu ingin pergi ke medan perang untuk melihat situasi aktual di medan perang. Oh, kenapa? Ini sangat berbahaya di medan perang. Bahkan di masa Yuan Ying, aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa bertahan hidup. Yi Fu, kami sedang bersiap-siap untuk membuat senjata perang, dan kami ingin membuat beberapa senjata perang baru. Tetapi jika saya tidak tahu apa-apa tentang situasi medan perang, itu adalah membuat senjata di balik pintu tertutup, yang tidak akan efektif. Cara termudah adalah dengan melihat medan perang. Wu Fanghai sedikit mengernyit, dia berpikir. Sekarang negara Qixia telah mengundurkan diri dari medan perang, tidak mudah untuk mengatur agar Zhang Hao berkunjung. Karena medan perang saat ini adalah di kerajaan Jinyang. Ketika ragu-ragu, dia mendengar tawa dari luar. Pangeran Jinyang, Wei Zirong datang untuk mengunjungi, dan saya mendesak keluarga Zhang untuk memiliki tampilan yang bagus. Zhang Hao menatap Wu Fanghai mengerutkan kening. Tapi Zhang Shengde melangkah keluar. Aku akan memeriksanya. Ini untuk keluar untuk bertemu langsung. Zhang Hao cepat keluar dengan Wu Fanghai pergi. Wu Fanghai bukan orang yang suka duduk, lalu menghela napas dan bangkit. 130. Begitu Wu Fanghai dan Wei Zirong bertemu, Wei Zirong adalah kejutan. Oh, ini bukan Jenderal Wu. Jenderal Wu, beberapa hari yang lalu, saya tiba-tiba menemukan bahwa Anda tidak berada di pasukan, saya khawatir untuk waktu yang lama, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Jenderal Wu lagi. Zhang Hao mendengar garis hitam. Wei Zirong ini adalah kutukan khas tanpa kata-kata kotor, dia mengutuk bahwa Wu Fanghai meninggal dalam pertempuran, makna yang lebih dalam berarti menjadi pembelot. Wu Fanghai mendengus. Cepatlah jika kamu memiliki sesuatu, dan pergi jika kamu tidak punya apa-apa. Negara kami di Qixia tidak menyambutmu. Wei Zirong menggelengkan kepalanya, beberapa orang, mereka tidak memiliki rasa keanggunan, mereka tidak dapat membuat lelucon. Dengan itu, dia berbalik dan berkata kepada Zhang Shengde dan Zhang Hao. Tuan Zhang, kami datang untuk melecehkan lagi. Atas permintaan Jenderal Wu, saya akan mengatakannya segera. Sekarang perang lebih keras dan saya ingin. Zhang Hao langsung menyela kata-kata pihak lain. Jika Anda ingin membalikkan situasi, Anda membutuhkan senjata roh, sehingga Anda membutuhkan banyak besi hitam untuk alkimia. Oh, Tuan Zhang benar-benar pintar. Wei Zirong mengatakan itu dengan sopan, tetapi malah membuat Zhang Hao sedikit malu. Tidak, Wei Zirong bahkan sedikit menundukkan kepalanya, dan berkata kepada Zhang Hao. Tuan Zhang, sekarang negara Jinyang dan negara Qixia kami memiliki hubungan yang dingin, tetapi beberapa orang tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao segera melambaikan tangannya. Tuan Wei, kami berbicara tentang bisnis dan tidak membicarakan urusan negara, keluarga Zhang kami hanya keluarga kecil, dan kami tidak mencampur hal-hal itu. Tuan Wei menginginkan besi hitam untuk alkimia, kita bisa menjualnya. Harganya 99% murni, 50 pon batu roh kelas atas. Untuk setiap kenaikan 0,1% dalam kemurnian, harga naik sebesar 10 batu roh kelas atas. Kami menerima berbagai bentuk pembayaran seperti batu roh, ramuan dan bahan obat. Wei Zirong tiba-tiba tersenyum. Tidak, Tuan Zhang, harga permintaan Anda terlalu mahal. Sejauh yang saya tahu, kutipan Zhang Shao ke tempat lain adalah 20 batu roh kelas atas, dengan sedikit lebih murni, dan 5 batu roh kelas atas lainnya. Bahkan ada harga yang murah yaitu 200 ton. Harga yang diminta ini adalah 50 batu roh kelas atas. Terlalu kejam. Zhang Hao menyipitkan matanya. Oh, dari mana Wei mendapat berita itu? Hehe.
Ini informasi kita sendiri. Jika Tuan Wei memberitahuku dan bersumpah dengan benar, aku akan menawarkan Tuan Wei 30 batu roh. Tapi hanya Tuan Wei yang akan membuat kesepakatan. Bagaimana? Dan kami menawarkan harga ke seluruh negeri, tidak pernah lebih rendah dari 40 batu roh. Mata Wei Zirong tiba-tiba menyipit, dan dia melihat dengan tajam peluang bisnis besar di antara mereka. Sekarang ada harga yang cukup, maka saatnya untuk menjual rekan setim. Zhang Hao mengeluarkan sepotong batu giok, memegangnya dengan satu tangan. Wei Zirong mengarahkan jarinya ke giok-giok, mengaktifkan giok-giok, dan berkata, itu Zhoubo, wakil ketua persekutuan Suanti. Zhang Hao menerima batu giok dengan puas. Tuan Wei, keluarga Zhang saya berbicara dan menghitung. Tidak peduli karavan mana, bahkan dari timur, di masa depan, selama ia memegang sertifikat Tuan Wei, keluarga Zhang saya akan menjualnya di 30 batu roh kelas atas. Untuk setiap peningkatan kemurnian, harga naik 10 batu roh kelas atas. Wei Zirong segera mengeluarkan segelnya dan meninggalkan sampel di sini di keluarga Zhang. Kemudian kedua belah pihak dengan cepat menandatangani perjanjian dalam rangkap 2. Wei Zirong menyeringai sedikit sampai dia mendapatkan persetujuannya, terlalu mudah. Meskipun keluarga Zhang sedikit mahal, besi hitam untuk alkimia dari timur lebih mahal, dan dibandingkan dengan Wei Zirong, kualitas besi hitam keluarga Zhang lebih baik. Belum lagi yang lain, lempengan besi hitam keluarga Zhang semuanya 1 ton, tetapi setrika hitam dari timur ditempa dan memiliki bentuk yang aneh dan akan sedikit sulit untuk diolah. Dan setelah identifikasi, ditemukan bahwa ada lebih sedikit jenis kotoran di besi tempa Zhangjia. Selain itu, harga besi alkimia untuk alkimia yang berasal dari timur tidak dapat diturunkan dari 100 batu roh kelas atas, dan harganya masih melonjak naik. Dalam pandangan Wei Zirong, keluarga Zhang sudah terpuji untuk tidak memanfaatkan api. Ketika semua orang duduk lagi, Zhang Hao berkata, Tuan Wei, saya punya permintaan kecil. Saya ingin pergi ke medan perang untuk melihat. Jika Tuan Wei dapat mengatur, besi hitam ini, itu adalah hadiah kecil. 1 kilogram 99,6% besi hitam murni. 99,6%. Mata Wei Zirong melotot karena kaget. Zhang Hao sangat puas dengan ekspresi Wei Zirong. Saya ingat bahwa Feng Ziling pernah berkata bahwa bahkan jika itu adalah kepala Suan Zenism, dia akan sangat senang ketika mendapatkan sepotong 99,7% Suanti. Jadi Zhang Hao merasa bahwa kemurnian 99,6% ini sudah cukup. Benar saja, Wei Zirong terkejut. Menampilkan sepotong 99,6% besi hitam murni tidak hanya disebut terima kasih, tetapi juga sebuah demonstrasi. Menurut percakapan dengan Zhou Jue, sebagian besar besi hitam khusus untuk alkimia adalah antara 99% dan 99,3%, dan lebih dari 99,4% hanya ada sedikit. Bahkan, kemurnian tertinggi dari besi hitam Zhangjia berencana untuk dijual ke dunia luar tidak melebihi 99,5%. Wei Zirong mengambil napas dalam-dalam dan langsung mengambil Suanti untuk identifikasi. Setelah beberapa saat, nafas menjadi sedikit berat. Ini benar-benar 99,6%, dan seperti besi tempa keluarga Zhang, ada sangat sedikit jenis pengotor pada besi tempa ini, bahan-bahan beracun dan berbahaya, dan mereka hampir sepenuhnya tidak ada. 1 kilogram kebetulan bisa menyempurnakan pedang terbang. Wei Zirong mengumpulkan Suanti sebelum bertanya. Tuan Zhang hanya ingin melihat medan perang. Ya, situasinya sekarang bergejolak, dan keluarga Zhang tidak bisa mengabaikan dunia luar. Dan cara terbaik untuk memahami situasi saat ini adalah dengan melihat ke medan perang. Sederhana. Jika Tuan Zhang tidak membencinya, bagaimana dengan mengikuti saya? Kalau begitu saya akan menyusahkan Tuan Wei. Zhang Hao bangkit dan berterima kasih. Hal-hal kecil, hal-hal kecil. Aku tidak tahu kapan Tuan Zhang akan pergi. Aku harus kembali secepat mungkin. Bagaimana kalau besok pagi? Ini baik. Di malam hari, keluarga Zhang mengadakan makan malam mewah untuk menerima Wei Zirong. Wu Fanghai pergi dengan tergesa-gesa. Penampilan Wei Zirong membuat Wu Fanghai gugup. Keluarga dan negara berbeda. Keluarga seperti keluarga Zhang, bahkan jika negara Qixia hancur, masih bisa berkembang di negara baru. Ini adalah keuntungan keluarga. Tapi keluarga kerajaan pasti akan dilikuidasi, semacam pemberantasan.
Dan transaksi antara Wei Zirong dan keluarga Zhang bukan jenis godaan lain, dan kemauan keluarga Zhang untuk berkomunikasi juga menunjukkan bahwa keluarga Zhang, tampaknya, tidak keberatan meninggalkan negara Qixia dan bergabung dengan negara Jinyang. Seperti kata pepatah, semuanya dalam kesunyian, meskipun keluarga Zhang dan Wei Zirong tidak menjelaskannya, artinya mereka seharusnya diperjelas. Di malam hari, Zhang Hao mengurus semuanya. Dalam hal pengrajin pembuatan, Wang Dake telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah. Zhang Hao memerintahkan Wang Dake untuk mengatur lebih dari 300 awak kapal untuk membentuk tim yang terorganisir dengan baik. Zhang Hao kemudian menginstruksikan Huang Mingshan dan yang lainnya untuk meningkatkan penelitian dan produksi minyak, jalur produksi minyak, baja, jalur produksi baja, dan mesin terkait. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan ayahnya Zhang Shengde, Zhang Hao memutuskan untuk mengeluarkan 4 ton besi alkimia untuk dijual, yaitu 99%, 99,1%, 99,2%, 99,3% 4 kemurnian yang berbeda. 4 ton besi hitam hanya 0,5 meter kubik. Pada titik ini, cincin penyimpanan Zhang Hao dan Wei Zirong digunakan. Tapi lembeng besi hitam ini bernilai 360.000 batu roh kelas atas. Ini adalah kemewahan yang tak terbayangkan bagi orang awam. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.